Dan kadang bukan hanya nggak kedengaran, tapi juga nggak kelihatan. Kita nggak ngeh kalau dia lagi ngambil nafas. Gue pengen kalian lihat video yang berikut. Kalau dulu gue pernah bikin pembahasan tentang teknik ekspresi Salma secara full di satu video, nah sekarang gue pengen bahas tentang artikulasi, phrasing, dan teknik nafasnya Salma. Karena ini adalah 3 hal penting yang saling berkaitan. Nanti gue akan kasih contohnya juga. Pertama gue mau ke artikulasi dulu ya. Buat yang belum tahu, artikulasi itu adalah pengucapan kata yang jelas sehingga bisa dipengerti oleh orang yang mendengarkan. Artikulasi ini juga berlaku saat kita ngomong sehari-hari ya. Makanya kadang ada orang yang ngomongnya nggak jelas gitu loh, kumur-kumur gitu. Begitupun dengan penyanyi. Ada juga penyanyi yang entah sengaja atau enggak, artikulasinya itu dibuat nggak jelas sehingga kita nggak ngerti apa yang dia nyanyikan. Dulu di era akhir 90-an sampai 2000-an saat lirik yang baku itu mulai berubah dan mulai ditinggalkan menuju bahasa sehari-hari, mulai banyak tuh penyanyi yang artikulasinya kurang jelas. Selain mungkin juga ada pengaruh dari tren lagu-lagu luar saat itu, terutama lagu berbahasa Inggris yang pengucapan liriknya agak nyeret ya. Jadi nggak jelas, bahkan orang yang ngerti bahasa Inggris pun kadang nggak tahu gitu loh beberapa lirik yang mereka ucapkan. Artikulasi ini sangat penting, sama pentingnya dengan sebuah lirik dalam lagu. Makanya setiap lirik itu harus jelas terucapkan. Karena faktor utama yang membangun rasa atau sebuah emosi dari lagu itu selain musiknya, yaitu adalah liriknya. Sekarang gimana caranya orang bisa mendapatkan rasa, pesan, ataupun emosi yang ingin disampaikan kalau artikulasi penyanyinya nggak bagus gitu. Sekarang gue mau kalian dengarkan betapa jernihnya, betapa bersihnya, dan betapa jelasnya artikulasi Salma. Namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Sebagai orang yang sering bikin konten Salma nyanyi atau ngedit Salma nyanyi, gue selalu ngasih lirik di setiap video gue, dan itu gue pakai AI doang. Dan 98% AI pasti bisa ngebaca artikulasi Salma dengan tepat. Kalaupun ada yang harus gue edit lagi, yaitu lebih ke salah lirik gitu. Tapi menurut gue pengucapan artikulasi Salma itu nyaris sempurna. Kalaupun ada yang kurang, itu lebih ke lagu dengan lirik bahasa Inggris ya. Dan itu sangat wajar. Dia harus hafalin lirik yang bukan bahasa dia, ditambah dia harus belajar juga pengucapan yang benar, dan itu bukan kerjaan yang gampang gitu. Yang kedua adalah phrasing dan teknik nafas. Gua akan bahas ini sekaligus karena ini saling berkaitan, dan sama halnya kayak artikulasi, phrasing ini juga berlaku saat kita ngobrol sehari-hari. Phrasing itu adalah jeda di antara rangkaian kata yang umumnya dipakai untuk ngambil nafas, terutama dalam bernyanyi ya. Phrasing itu sangat penting dan erat kaitannya dengan teknik nafas. Gua yakin Salma dan penyanyi lain yang phrasingnya bagus, mereka juga pasti punya teknik pernafasan yang baik. Sebaliknya penyanyi yang phrasingnya agak kurang, biasanya karena teknik nafasnya yang juga kurang gitu loh. Apa contohnya? Ketika mereka ngambil nafas, itu pasti kedengeran. Dan jeda antar lirik itu kadang bisa kepanjangan karena mereka harus ngambil nafas yang agak dalam. Dan kalau mereka nyanyi lagu yang up-tempo, yang temponya cepet, itu biasanya mulai ngos-ngosan di sepertiga akhir lagu. Dulu gue pernah bikin video yang bahas teknik nafasnya Salma dan kenapa tarikan nafas Salma itu nggak kedengeran. Salma bahkan komen juga di situ, dan di podcast PWK yang sama Pras Teguh, Salma bilang kalau dia narik nafas dari hidung. Tapi harusnya kalau dari hidung, itu tetap akan kedengeran loh sebenarnya. Dan setelah gue perhatikan, dan ini menurut penamatan gue sendiri ya, ternyata Salma ngambil nafas dari dua-duanya secara berbarengan, yaitu dari hidung dan juga dari mulut. Dan itu akan bikin suara tarikan nafas dia bisa diminimalisir alias nggak kedengeran. Karena kalau dari satu tempat doang, misalkan dari hidung doang atau dari mulut doang, itu tekanan udaranya akan lebih besar dan akan sangat mungkin lebih kedengeran gitu loh. Jadi Salma itu pintar juga untuk mensiasati itu. Dan kalau kita lihat, Salma itu narik nafasnya pendek-pendek, nggak pernah yang panjang, nggak pernah yang dalam banget, tapi frekuensinya dibikin sering gitu loh. Dan kadang bukan hanya nggak kedengaran, tapi juga nggak kelihatan. Kita nggak ngeh kalau dia lagi ngambil nafas. Gue pengen kalian lihat video yang berikut. Ku menjelma seperti hayalan, kau impian dalam kenyataan. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan. Ini hanya melengkapi apa yang udah gue sharing di video-video sebelumnya.
Dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau yang mungkin masih awam soal dasar-dasar musik kayak gini. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gua, boleh dengan mengirim ke donasi melalui link yang ada di deskripsi video atau link yang ada di komen yang gua pin di kolom komentar. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya. Ba-da-ba-da-ba.